Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Paujo Mutmainah dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas 3A. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pemimpin sebagai pembina organisasi atau kantor untuk memenuhi tugas mata kuliah kepemimpinan dalam pendidikan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja yang pertama yaitu pendahuluan. Dalam setiap organisasi atau kantor, keberadaan seorang pemimpin memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah, budaya, dan kinerja lembaga tersebut. Pemimpin tidak hanya bertugas mengatur dan mengawasi jalannya organisasi, tetapi juga berfungsi sebagai pembina yang membimbing, memotivasi, serta mengembangkan potensi setiap anggota agar dapat bekerja secara optimal. Melalui pembinaan yang terarah dan berkesinambungan, pemimpin mampu menciptakan suasana kerja yang harmonis, disiplin, dan berorientasi pada pencapaian tujuan bersama. Dengan demikian, sosok pemimpin yang efektif tidak hanya menjadi pengendali organisasi, tetapi juga menjadi inspirator dalam panutan bagi seluruh anggota dalam mencapai keberhasilan organisasi. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Jadi di sini kita akan membahas tiga topik masalah. Yang pertama yaitu pengertian organisasi, yang kedua dinamika kelompok dan pembinaan organisasi, dan yang ketiga pemimpin sebagai pembina organisasi. Masuk ke pembahasan pertama yaitu tentang pengertian organisasi. James Dimoney menyatakan organisasi adalah suatu bentuk perserikatan orang atau sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati. Secara keseluruhan, organisasi dapat diartikan sebagai suatu kesatuan atau wadah yang terdiri dari sekelompok manusia yang bekerja sama, berperan dan berinteraksi menurut pola tertentu dan terstruktur dengan tujuan bersama yang ingin dicapai secara efektif dan terkoordinasi. Biasanya dalam kerangka hubungan otoritas dan pembagian tugas yang jelas. Selanjutnya, pembahasan yang kedua, dinamika kelompok dan pembinaan organisasi. Adapun pengertian dinamika kelompok yaitu proses interaksi antara anggota kelompok yang saling bertukar ide, pendapat, dan informasi untuk mencapai tujuan bersama. Dinamika ini meliputi komunikasi efektif, pembentukan norma, kepemimpinan, resolusi konflik, kohesi kelompok, dan pengambilan keputusan bersama, yang dapat memperkuat rasa kebersamaan dan kolaborasi antar anggota kelompok. Proses ini penting untuk menciptakan iklim kerja dan hubungan yang harmonis sehingga kelompok dapat berfungsi dengan optimal. Sedangkan pembinaan organisasi adalah usaha sistematis dan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan dan efektivitas organisasi dan anggotanya. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi kerja, komunikasi internal, koordinasi, motivasi, dan kemampuan anggota organisasi agar dapat menghadapi perubahan dan mencapai tujuan organisasi secara optimal. Pembinaan ini meliputi pelatihan, peningkatan keterampilan, evaluasi prestasi kerja, serta pengembangan kepemimpinan dan semangat kerja demi terciptanya organisasi yang efektif dan adaptif. Selanjutnya, hubungan dinamika kelompok dan pembinaan organisasi. Kelompok dinamika memberikan gambaran bagaimana interaksi dan kerjasama antar anggota mempengaruhi fungsi kelompok. Sedangkan pembinaan organisasi adalah rangkaian usaha untuk meningkatkan kualitas dan kinerja organisasi secara keseluruhan, termasuk aspek dinamika kelompok tersebut. Pembinaan yang baik
mendukung terciptanya dinamika kelompok yang sehat dan produktif, sehingga organisasi dapat tumbuh dan berkembang secara efektif melalui sinergi dan kolaborasi antar anggota. Yang selanjutnya, implementasi dinamika kelompok dan pembinaan organisasi. Nah, saya di sini mencontohkan dalam konteks pendidikan. Jadi, dalam organisasi siswa atau yang kita kenal dengan OSIS gitu, dinamika kelompok tercermin dari kerjasama antar anggota dan koordinasi dengan pembina sekolah pastinya ya. Dan pembinaan organisasi dilakukan melalui pelatihan kepemimpinan, evaluasi program kerja, serta penguatan nilai tanggung jawab dan disiplin. Nah, dari kolaborasi antara organisasi siswa dengan pembinaan organisasi itu menghasilkan organisasi lebih aktif, terarah, dan mencerminkan budaya sekolah yang positif. Selanjutnya yaitu pembahasan yang ketiga, pemimpin sebagai pembina organisasi. Pemimpin sebagai pembina organisasi memiliki peran strategis dalam mengarahkan, membina, dan mengembangkan serta anggota organisasi secara keseluruhan. Seorang pemimpin tidak hanya berfungsi sebagai pengatur atau manajer, melainkan juga sebagai pembina yang memberdayakan anggota tim agar mampu memberikan kontribusi maksimal sesuai visi dan misi organisasi. Pemimpin bertugas menyusun visi dan misi yang inspiratif, mengembangkan sumber daya manusia, serta menciptakan budaya kerja yang sehat dan produktif sehingga organisasi dapat bertumbuh dan beradaptasi dengan perubahan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Organisasi merupakan kesatuan sosial yang terstruktur dari sekelompok orang yang bekerja sama dengan tujuan bersama dengan pembagian tugas dan wewenang yang jelas. Dinamika kelompok adalah proses interaksi yang mempengaruhi pola kerjasama dan komunikasi antar anggota agar tercipta kohesi dan efektivitas dalam mencapai tujuan organisasi. Pembinaan organisasi adalah usaha berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja organisasi melalui pengembangan sumber daya manusia, pelatihan, dan pengelolaan motivasi. Dalam hal ini, pemimpin berperan strategis sebagai pembina yang tidak hanya mengarahkan, tetapi juga memberdayakan anggota, membangun budaya kerja positif, mengelola konflik, dan menjadi teladan agar organisasi dapat berkembang secara efektif dan berkelanjutan. Dengan sinergi antara struktur organisasi, dinamika kelompok, dan pelatihan yang baik, kepemimpinan yang kuat, organisasi dapat mencapai tujuan dan bertahan dalam perubahan lingkungan. Mungkin cukup sekian pemaparan dari materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.